Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya ya, saudara-saudara, teman-teman, dan jemaat di mana saja berada. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Deliberate. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh tertanam di hati kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan Yesus sambil kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Walaupun kita tidak tahu kapan, tetapi tetap siap siaga karena Dia akan datang dengan waktu yang tak diduga-duga. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, Are you ready for His coming? Apakah saudara siap untuk kedatangannya? Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13, tetapi kita hanya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh di dalam menyongsong mempelai pria. Nah, kita lihat di sini ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, mengenai hal kerajaan sorga kita sudah belajar ya di dalam Deliberate kita yang sebelumnya itu adalah kerajaan sorga itu dimulai dari benih ya, yaitu benih Injil ya. Ketika orang menaburkan benih Injil, benih keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kalau ada orang yang respon mengimani Injil itu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalam Dia, dan Alkitab mengatakan nama mereka tercantum dalam buku kehidupan, mereka dijadikan ahli waris kerajaan sorga, bahkan menjadi warga kerajaan sorga. Itu luar biasa, saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus. Alkitab tegas mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Nah, saudara, di dalam ayat pembacaan kita ini adalah di mana sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalib ya, dan Dia berjanji bahwa Dia akan mati dan Dia juga akan bangkit, tetapi Dia juga akan naik ke surga, dan Dia berjanji ketika Dia naik ke surga, Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia katakan Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan rumah bagi kita ya. Dan setelah Dia menyediakan, Dia akan kembali menjemput kita supaya di mana Dia berada itu di surga, kita pun akan berada. Wow, luar biasa sekali, ini janji yang pasti, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa gadis-gadis itu adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sekarang sedang menanti-nanti menyongsong kedatangannya untuk yang kedua kali. Nah, saudara, kita melihat di sini rupanya ya, kisah ini, perumpamaan ini diambil dari tradisi perkawinan orang Yahudi pada zaman dahulu. Nah, biasanya ya, kalau cewek sama cowok, perempuan dan wanita, mereka bertunangan dan mereka tinggal di tempat masing-masing, dan perempuan ini akan mempelai perempuan akan menyiapkan, akan siaga kapan saja mempelai laki-laki datang untuk menemui dia. Nah, saudara, biasanya kita melihat di sini pria
pengantin pria ini, laki-laki ini pada waktu mau menyongsong, dia beserta dengan pengiring-pengiringnya, yaitu sahabat-sahabatnya dengan obo dan juga dengan satu hal yang sangat luar biasa ya. Mereka diiringi ya, mereka mengiringi mempelai laki-laki ini untuk pergi menemui mempelai perempuannya. Nah, mempelai perempuan juga ada pengiring-pengiringnya ya, ada pengiring-pengiringnya dan dia tinggal di rumah, dan kemudian ada pengiring-pengiring yang akan menjemput mempelai laki-lakinya. Nah, saudara, pengiring-pengiring ini adalah ke-10 perempuan ini atau gadis ini ya. Nah, kita melihat di sini mereka menanti-nantikan. Dan sewaktu-waktu ya mempelai laki-laki bisa datang. Oleh sebab itu mereka harus tetap berjaga-jaga. Ya, bisa jadi malam hari. Oleh sebab itu di sini dikatakan mereka menyediakan pelita. Baik yang bodoh maupun yang bijaksana, masing-masing membawa pelitanya. Tetapi perbedaannya adalah yang bodoh mereka hanya membawa pelita dengan minyak yang ada di pelitanya, tetapi tidak membawa persediaan. Sedangkan yang bijaksana, dia membawa pelita, ya ada minyak dalam pelita dan juga ada persediaan di tangannya. Nah, apa yang terjadi saudara? Mereka menanti-nanti, tetapi mempelai laki-laki ini tidak juga kunjung tiba. Dan akhirnya mengantuklah mereka ngantuk dan akhirnya mereka tertidur ya. Mereka semuanya tertidur. Tetapi ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia, tiba-tiba ada suara yang gaduh sekali ya, dan berteriak, ada suara bilang mempelai laki-laki datang. Sambutlah dia. Dah saudara, apa yang jadi di dalam ayat yang ke-7? Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Mereka bangun dan kemudian mereka membereskan ya pelita mereka. Kemudian ayat yang ke-8 di sini dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Karena gadis-gadis yang bodoh itu tidak ada persediaan minyak di buli-buli mereka. Sedangkan minyak di dalam pelita mereka itu hampir habis dan hampir padam pelitanya. Oleh sebab itu mereka meminta kepada yang bijaksana, bagi dong sedikit minyak yang ada di pelitamu atau dalam buli-bulimu. Kemudian yang bijaksana katakan, minta maaf kalau kita bagi untuk kamu dan untuk kami, nanti kita sama-sama nggak cukup. Oleh sebab itu pergi saja ke sana. Beli di warung minyak atau ke pasar, dan akhirnya mereka pergi beli. Nah, apa yang terjadi saudara ketika mereka pergi membeli di dalam ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ketika yang bodoh ini saudara sedang membeli minyaknya, tiba-tiba saudara mempelai laki-laki ini sudah tiba dan kemudian diiringi oleh pengiring-pengiringnya dan juga 5 bijaksana itu mengiringi dia, dan mereka masuk ke ruang perjamuan pesta perkawinan. Nah, kemudian pintu pun ditutup. Nah, saudaraku yang kekasih, pintu kerajaan sorga ini menggambarkan pintu kerajaan sorga telah tertutup. Pintu anugerah telah tertutup. Saudara, ketika pintu itu tertutup, saudara, tidak ada yang dapat membukanya. Dan tidak akan dibuka lagi untuk siapapun yang akan datang, karena sudah tertutup. Itu artinya keselamatan, anugerah keselamatan diberikan kepada semua orang ketika kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bagi mereka yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, pintu sorga tertutup dan tidak akan ada lagi keselamatan buat mereka. Oleh sebab itu, selama masih ada di dunia ini, kalau kita yang belum percaya sama Yesus, mari datang kepadanya. Jangan sampai terlambat. Ada lagu, terlambat sudah kau datang padaku, ya. Jangan sampai kita terlambat datang kepada Tuhan karena pintu sudah tertutup. Nah, saudara, mari kita melihat di sini apa yang terjadi. Ayat yang kita lihat, ayat yang ke-11.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu." Kemudian gadis itu datang, ketika datang dia lihat pintu sudah tertutup. Pada waktu tertutup mereka ketuk-ketuk, "Tuhan, Tuhan, 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 tolong ya, bukakan pintu buat kami." Dan apa jawab daripada mempelai itu? Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah saudara, apa yang dikatakan oleh mempelai itu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ternyata dia tidak mengenal kelima gadis bodoh ini. Nah saudara, kata mengenal di sini dipakai ginosko. Itu artinya sama dengan hubungan suami istri. Kedekatan, keintiman, mempunyai hubungan. Itu artinya ternyata walaupun gadis-gadis ini mempersiapkan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Itu berarti Tuhan tidak mempunyai hubungan secara pribadi dengan mereka. Itu artinya ya, mereka itu hanya datang menanti-nantikan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan pada akhir zaman, "Minta maaf, aku tidak mengenal engkau." Nah saudaraku yang kekasih, mari kita kembali di dalam ayat yang kelima, di mana mereka ngantuk ya. Ngantuk itu artinya saudara, mungkin ya banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya ini, kita sudah lama menanti-nantikan Tuhan ya, tapi kok Tuhan belum datang juga. Ada yang mengatakan gini, "Bu, sudah lama kok Tuhan janji ya, sudah 2000 tahun yang lalu, sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga ya, sudah 2000 tahun yang lalu ayat ini diberi, tetapi kok belum datang-datang juga." Dan banyak di antara anak-anak Tuhan sudah mulai kendor ya. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Mereka mulai terganggu, diganggu oleh keindahan atau ya kesenangan dunia, dan akhirnya pelita mereka sudah mulai padam. Ataupun mereka melayani juga ya, mereka seperti menantikan Tuhan juga, tetapi kita melihat sesungguhnya pelita sudah mulai padam. Iman mereka sudah mulai padam. Kasih mereka kepada Tuhan sudah mulai padam. Dan mereka tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, mungkin juga seperti yang dikatakan tadi. Saya katakan mungkin masih melayani, mungkin masih ke gereja, tetapi sesungguhnya pelita mereka sudah padam. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan. Oleh sebab itu sekaranglah kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Nah kemudian kita melihat lagi di sini, dan akhirnya setelah mereka tidur dan akhirnya mati. Ya, maksudnya tidur itu mati ya. Dan sebagian orang mengatakan tidur di sini itu mati ya. Karena sudah lama sekali janji ini diberikan ya. Mungkin ada orang-orang yang sudah mati, bukan mungkin ya. Dari zaman dulu ada orang-orang yang tetap setia sampai mati ya. Mereka tetap ikut Tuhan Yesus. Sampai mati dia menjaga iman mereka dan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya sudah di pangkuan Bapak Abraham. Mereka sekarang sedang menanti-nantikan juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, apa yang terjadi saudara bagi mereka yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan yang sudah mati, dan orang yang sungguh-sungguh sekarang yang masih hidup sekarang yang sedang siap siaga menantikan. Kita melihat itu di dalam 1 Tesalonika. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita baca di dalam ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-15. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Nah saudara, apa yang terjadi? Mereka yang sudah meninggal dalam Tuhan Yesus dan kita yang masih hidup yang sedang menanti-nantikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan ya. Dia datang di awan-awan untuk menjemput kita. Nah ini dapat kita lihat juga di dalam ayat yang
ayat yang ke-16 ya, pada waktu penghulu malaikat dan ada sangkakala Allah berbunyi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang mati ya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh yang mulia. Tubuh mereka akan diubah dengan tubuh sorgawi, tubuh yang mulia. Dan kemudian kita yang masih hidup ini juga akan diubah dengan tubuh yang mulia. Dan kita sama-sama akan naik ke surga, menyongsong mempelai laki-laki kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah saudara, oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita kembali kepada Matius tadi ya, kepada Matius di dalam ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua bersama malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ketika dia datang untuk kedua kali, dia akan memisahkan semua bangsa seluruh dunia. Ya, tidak terkecuali siapapun, saya dan saudara, siapapun suku bangsa apapun, dimanapun. Dia akan memisahkan mana domba dan mana kambing. Oleh sebab itu saudara, waktu Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu, tetapi tetap sedia, tetap selalu siaga. Dan kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-42, Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Apakah saudara sekarang sedang siap siaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada hari yang tidak kamu duga. Saudara, mari kita mantapkan iman kita. Kita terus teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita membangun hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Saudara, kata tidak mengenal, kata mengenal itu artinya ginosko. Itu artinya hubungan suami istri. Itu artinya keintiman, mengenal karena kita mempunyai hubungan, keintiman dengan Tuhan. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan biarlah pelita itu tetap menyala, biarlah Roh Kudus terus-menerus menguasai hidup kita. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami, bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami dan akan menjemput kami. Biarlah kami yang masih tinggal di dunia ini, kami tetap senantiasa sedia menyediakan pelita bagi hidup kami Tuhan, supaya ketika Engkau datang kami siap dan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap jaga kesehatan, amin.